Pemalang Jawa Tengah, khususnya Bantar Bolang, selain dikenal dengan aura mistis dan kewaliannya, di sana ada beberapa tempat yang disakralkan oleh penduduk setempat. Salah satunya yaitu makam Syekh Pandan Jati. Ada juga makam Jambu Karang. Dan ada juga tempat yaitu namanya Gua Wangi. Dari beberapa tempat yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang pengen cepat kaya, sehingga mereka berurusan dengan kuncen dengan persyaratan yang disepakati bersama. Pesugihan, ya kira-kira seperti itu sebutannya. Dan kali ini menceritakan salah seorang teman yang pernah berurusan di salah satu daerah Bantar Bolang tersebut dengan kuncen. Kita simak terus videonya, karena bagaimana kita melihat, menyaksikan akhir daripada kehidupan sahabat saya ini atau teman saya ini yang pernah berurusan dengan kuncen itu. Baik, kita simak bersama, cek itu. Sahabat aku dimanapun berada, kali ini kita jumpa lagi, kita ketemu lagi, kita bercerita lagi, kita berkisah kembali. Dan kisah kali ini yaitu kisah seorang sahabat yang melakukan praktek pesugihan di daerah Bantar Bolang. Dan berakhir yang pastinya setiap sesuatu yang buruk dilakukan maka berakhir pula dengan wallahu a'lam. Silahkan sahabat menilai sendiri. Persahabatan kadang ada yang baik, tapi kadang ada pula yang buruk. Seperti salah seorang sahabat yang punya kehidupan yang luar biasa ini, dalam sekejap dia bisa menjadi sukses dengan caranya. Singkat cerita, pada suatu waktu dia mengajak saya ke daerah Jawa. Tempatnya itu tempat pesugihan, namanya Bantar Bolang. Saya penasaran juga, pengen tahu. Tapi bukan berarti pengen ikut pesugihan juga ya, sahabat tuaku. Saya menemani dia sampai di sana. Saya menunggu di warung makan. Terus tiba di warung makan, warungnya sih lumayan rame gitu ya, lumayan rame pembeli. Habis makan saya duduk di balai-balai samping warung. Kebetulan di situ ada sungai yang lumayan deras airnya. Di samping saya ada juga orang tua duduk. Dan iseng-iseng saya bertanya, "Pak, orang sering kemari ngapain ya?" Terus dia balik nanya, "Loh, sampean sendiri datang kemari ngapain?" katanya. Nah, saya bilang, "Ngantar teman." "Oh, saya juga ngantar teman," katanya. Dia lanjut cerita, "Di sini ada 2 jalur untuk cepat kaya. Kalau agak mudah sih cukup ke Kuncen dan berendam di sungai itu mulai tengah malam. Kalau agak berisiko, ya perjanjian dan tumbalnya kita sendiri dengan perjanjian waktu. Ada yang 25 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun, tergantung kebutuhan. Ya dapatnya sih lumayan, miliaran gitu. Dan kalau selesai waktunya, kita akan dijemput untuk menjadi seperti mereka." Sambil menunjuk beberapa ekor monyet besar yang ada di pohon beringin di depan kami. Memang banyak monyet di situ berkeliaran. Saya berpikir, wah, teman saya ini ngapain ke sini ya? Apakah dia juga melakukan pesugihan? Kalau iya, yang mana yang dijalani gitu kan? Pikiran saya. Enggak lama kemudian teman saya udah datang. Katanya, "Udah makan belum?" Jawab, udah bang. Katanya, "Kalau begitu kita istirahat dulu yuk." Kebetulan ada tempat buat kita sewa bermalam. Dan pas malamnya dia bilang, "Abang di sini dulu ya, saya mau ketemu kuncen dulu malam ini." Terus saya bilang, "Oke," bilang gitu kan. Saya udah mulai paham yang dilakukan, karena tadi sudah mendengar dari penuturan bapak di warung makan tadi sore. Tapi ya udahlah, urusan hidupnya dia, saya hanya menemani kan. Singkat cerita, setelah pulang malamnya saya main ke rumahnya. Ini rumahnya dia ini jarang dikunjungi orang biasa. Artinya tetangga itu jarang berkunjung ke rumah dia, kecuali orang-orang penting lah yang ada urusan. Itu pun sebatas ruang tamu. Tapi kalau saya, ya karena udah temen gitu kan, ya udah bebas aja dalam rumah gitu. Cuman saya penasaran,
di lantai atas itu ada kamar atau ruang yang tidak pernah terbuka. Awalnya sih saya biasa aja, kirain kamar siapa gitu kan. Nah, pas udah dari Bantar Bolang itu, daerah Jawa itu, udah mulai saya penasaran juga. Ini kamar buat apa gitu kan, kok dikunci terus, kamar siapa. Terus nanya sama anaknya, itu dia bilang, nggak tahu bang katanya, saya juga nggak boleh masuk. Tapi kalau malam Jumat, bapak sering masuk bakar menyan. Oh kata saya kan. Setelah itu ya udah saya pamit pulang. Terus singkat cerita, satu saat dia sakit, kurang lebih 7 bulanan lah. Selama sakit semua hartanya, mulai dari kontrakan, mobil, dan beberapa rumah, ada beberapa rumah juga yang dia beli, itu mulai terjual untuk pengobatannya. Yang tersisa ya tinggal yang ditempati, itu pun sudah jadi agunan bank. Pas mau meninggal atau sakaratul maut itu kurang lebih 3 hari 3 malam. Dan itu keluarganya minta sama saya, bilang, bang, tolong deh katanya, dicepat diiniin bapak, dibacain apa kayak gitu kan. Ya udah, semampu saya udah bacain kan, kita ngajiin sesuatu yang memang yang udah biasa kita bacakan kalau ada sakaratul maut. Terus nggak lama, 2 jam kemudian beliau itu meninggal. Ya udah, wallahu alam, apakah dia pesugihan atau tidak, hanya dia yang, dan Allah yang tahu. Semoga amal ibadah teman saya ini diterima di sisi Allah. Amin. Ya apapun yang kita miliki, syukurin aja. Nggak usah pengen lebih, boleh lebih, tapi dengan kerja keras dan cucuran keringat. Tapi kalau dengan jalan pintas, kalau bisa jangan deh. Udah pasrah aja. Demikian, sekian kisah kali ini. Dan kalau ada komen, saran, atau mungkin ada kisah-kisah, silahkan dimasukkan ke kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.